Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kan sebaik-baik mahar perempuan itu yang lebih sedikit maharnya, tetapi serendah-rendahnya mahar perempuan itu tidak merendahkan wanitanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang tua yang tidak setuju dengan pemberian mahar putrinya dari pihak laki-lakinya, sedangkan yang diberikan hanya semampunya saja. Di satu sisi kita juga tidak boleh durhaka, Ustaz. Jadi apakah itu dilanjutkan atau dibatalkan, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada bapak-bapak yang jadi wali, abang-abang yang punya anak gadis, kakek-kakek yang punya cucu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu," kalau datang kepadamu laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat luas di atas dunia. Baik agamanya, sopan santun, tata krama, berakhlakul karimah. Kalau dia miskin susah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, maka dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam yang saya jumpa jamaah. Ustaz Somad, tolong kasih waktu, kami mau jumpa sama Ustaz. Ya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di restoran boleh, jangan di masjid, karena nanti jadi fitnah. Saya bawa anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Bahaya nih. Sampai di masjid nampaklah anaknya perempuan, memegang tisu basah, bengkak matanya. Kenapa ini Bu? Anak saya ini bidan perawat di rumah sakit Pak Ustadz, gajinya ada, sudah kerja lengkap semua. Apa masalahnya? Laki pecandu narkoba Pak Ustadz. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat lain masalahnya. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Itu sudah di kamar tak keluar-keluar seminggu. Apa sebab? Dokter, cerdas, pantai, udah kerja. Jadi kenapa? Malu jumpa orang. Kenapa begitu Pak? Laki-laki nikah, tiba-tiba besok pagi jam tengah malam belum subuh sudah lari. Kenapa lari menantu bapak tuh? Rupanya belum bersunat Pak Ustadz. Kenapa bisa dapatnya KTP Islam, disogoknya RT RW, Kades, keluar KTP, dinikahkan Pak Kua, rupanya senapan belum berpotong. Lari sebelum subuh. Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita hari ini rapat Basnas. Iya. Tapi Ustaz tidak usah ikut rapat. Tuh ada tamu di ruang tamu. Biar aja kami rapat. Ustaz hadapi tamu tuh. Iyalah Pak. Saya tengok tamu 2 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, rambut sudah putih semua. Assalamualaikum Mak Cik, Pak Cik. Waalaikumsalam. Apa masalahnya nih Pak Cik? Apa nih Mak Cik? Gimana kita mau bercakap, kalian menangis semua. Apa masalahnya Mak Cik? 5 Pak Ustadz. Apa yang 5 nih? 5 sekali murtad. Anak kami perempuan, nikah dengan mu'allaf. Sekarang sudah punya anak 3, balik dia murtad. Sekarang anak kami takut jadi janda, tak bisa makan. Ikut dia sama lakinya, itu cucu kami 3 Pak Ustaz. Saya pun bingung, gimana? Saya bilang, nasi udah jadi tai ayam. Udah 5 murtad, bubur juga lagi. Saya bilang, Pak Cik, Mak Cik, balik ajalah ke rumah, banyak-banyak berdoa. Saya kalau saya turutkan marah saya, mengamuk saja. Cuman saya pikir, ini kalau saya mengamuk, meninggal pula orang ini berdua nih. Terlalu banyak cerita tentang kenapa dulu tak dipilih elok-elok. Ini pasti gara-gara materi.
Pilih baik-baik. Apalagi kalian di Batam, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Haruna Hasim, Pak Haji masukkan, dari Muslimah, kajian Muslimah Batam masukkan, untuk tim peninjau dari Pekanbaru luar kota saya datang insyaallah. Jangan kau pandang pada hartanya, nanti penyesalan berkepanjangan. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Tengoklah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rupanya Abu Bakar tuh baik. Baik. Umar baik. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ali? Allah mau menunjukkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai ada baik, maka pilihlah yang terbaik walaupun tak ada harta bendanya. Tengok juga anakmu. Abu Bakar ini kan umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Berapa jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali? 30 tahun. Berapa jarak antara Fatimah dengan Nabi? 35 tahun. Berapa jarak antara Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Jadi Nabi menengok sepadan itu. Sebetulnya masalah umur ini tak mau saya bahas, karena saya jauh juga umur saya dengan... Nah, jadi perhatikan ini baik-baik. Yang udah terjadi kita jaga aja baik. Yang akan datang, jaga anak gadis ibu. Jangan sampai banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Bagus-bagus dibawakan piring tak mau, tolak. Makan dia di daun. Nah baru tahu nasi sudah hancur lebur. Ya insya Allah, kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Carilah menantu yang paham agama, walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam, jam 12 malam orang menelpon, Assalamualaikum Ustadz, salah sambung saya bilang. Tidak Ustadz, betul. Apa cerita ini jam 12 malam? Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustadz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu. Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa? Pak Ustadz, laki saya tak sembahyang Pak Ustadz. Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang? Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat Pak Ustadz. Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz gitu. Terlalu banyak cerita mau dikisahkan. Kalau dibukukan tebal, bertambah 37 masalah populer. Judulnya 38 laki-laki hantu. Jaga anak perempuan kita, jaga dengan baik, jaga dengan baik. Jangan sampai dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan laki-laki yang tak mahram. Ibu mesti tanya baik-baik, sekolahkan dengan baik. Doa silahul mukmin. Jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, kasih dia makanan yang baik. Doa ibu macam doa Nabi kepada umatnya di sujud terakhir, minta jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah. Bacakan tiap malam Al-Fatihah, sebut namanya, bayangkan wajahnya. Untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Habis tahajud sampai terdengar azan subuh, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah niat baik, buat baik, terjadi juga yang tak baik, memang sudah takdir Allah ingin supaya kita lebih sabar. Tapi kalau tidak, itu namanya kurang usaha, kurang ikhtiar. Jangan pandang karena mobilnya, jangan pandang karena hartanya. Berapa banyak orang menikahkan dengan mobilnya, rupanya mobil itu rental. Kita semua di akhir majelis nanti berdoa, mudah-mudahan menantu ibu baik-baik semuanya insya Allah.